Cerita berawal dari seorang ibu bernama Yoshimi Matsubara yang mengurus perceraian dan hak asuh anaknya. Selesai dengan urusan itu, Matsubara bersama anaknya bernama Ikuko mencari apartemen di sekitar sekolah Ikuko. Dia melihat-lihat kondisi kamar apartemen hingga lengah menjaga Ikuko yang sudah berada di rooftop. Di situ, Ikuko menemukan tas anak, tapi menurut kakek penjaga CCTV bernama Kamiya, gak ada anak kecil yang tinggal di sini selain Ikuko. Besoknya Matsubara mulai memindahkan barang ke apartemen barunya. Pas lagi rebahan di kasur, dia baru menyadari ada bekas atap bocor di dekat kasurnya. Besoknya ada air yang bocor di atap itu. Karena mau siap-siap pergi, Matsubara menampung airnya sementara pakai ember kecil. Dia merasa pusing dan minum obat. Tapi air kerannya kok ada rambutnya. Matsubara mengantar Ikuko ke sekolah barunya, lalu membuang kardus barangnya kemarin dan ngeliat tas merah kemarin yang ikut dibuang. Di sini dia baru sadar kalau air rembesan atapnya makin melebar. Jadinya dia menemui tetangga apartemen tepat di lantai atas untuk memperingatinya. Tapi gak ada satupun yang menjawab walaupun pintunya sempat terbuka. Untuk itu Matsubara melapor ke pihak apartemen untuk mengurus atap bocor di kamarnya, lalu pergi melamar kerja di sebuah perusahaan penerbit. Karena terlalu lama menunggu kepastian kerjaan, dia telat jemput Ikuko di sekolah. Padahal anaknya pulang bareng gurunya dan menunggu jemputan ayahnya. Terlepas dari itu, Matsubara makin dibuat bingung ketika melihat selebaran anak hilang. Di tengah nyari, dia ngelihat Ikuko lagi jalan sama ayahnya. Tentu saja Matsubara langsung memaksa Ikuko pulang ke apartemen dan membelikan kembang api untuk mencairkan suasana ibu dan anak. Mereka berniat main di rooftop. Tapi tas merah yang tadi pagi tiba-tiba udah ada lagi di sana. Ikuko mengambilnya, tapi Matsubara merebut paksa tas itu hingga Ikuko merasa sakit dan membuangnya ke tempat sampah. Saat Matsubara selesai mandi, dia ngeliat Ikuko ngomong sendiri dan gak begitu mempermasalahkannya. Ya namanya juga anak-anak. Paginya Ikuko main petak umpet dengan teman-temannya dan bersembunyi cukup jauh dari wilayah kelas. Tiba-tiba dia didatangi oleh seorang anak kecil yang mengeluarkan air dari tubuhnya. Tahu-tahu Matsubara datang ke sekolah karena Ikuko ditemukan pingsan. Kepala sekolah juga memberitahu kalau Ikuko sering ngobrol sendiri di sekolah akibat trauma mental karena orang tuanya yang bercerai. Di tengah penjelasan, Matsubara melihat gambar seorang anak yang dikabarkan hilang 2 tahun lalu bernama Mitsuko Kawai karena pulang sendirian. Matsubara melanjutkan urusan hak asuh anaknya. Kali ini dia dituduh oleh suaminya kalau dia telah jemput Ikuko setiap hari, pernah mencederai lengan Ikuko, hingga sleepwalking. Kalau soal sleepwalking sih emang pernah ngalamin, tapi tuduhan yang lain itu terlalu berlebihan. Jadinya Matsubara malah ngamuk-ngamuk di depan suaminya dan pihak pengadilan. Pengacaranya yang bernama Kishida menasihati untuk tetap tenang kalau dia pengen memenangkan hak asuh anaknya. Setelah capek dengan urusan hak asuh, Matsubara pulang untuk mengecek kondisi anaknya yang diasuh oleh bibinya. Dia menggantikan bibinya untuk menjaga anaknya dan tertidur di samping kasur anaknya. Rembesan atap bocor makin melebar dan mengenai Matsubara, membuatnya bermimpi tentang anak kecil yang hilang bernama Mitsuko. Anak ini pulang sekolah sendirian di tengah hujan. Tapi belum juga kita lihat mimpinya kayak apa, Matsubara mendapati anaknya sudah hilang dan atap bocornya makin parah. Dia panik mencari anaknya yang hilang entah kemana. Satu-satunya tempat yang sering dikunjungi anaknya adalah di rooftop. Pas sampai di sana, dia cuma nemuin tas merah Mitsuko beserta sosok pemiliknya. Matsubara menelpon mantan suaminya, barangkali anaknya ngikut, tapi Ikuko nggak ada di sana. Di saat telepon, dia mendengar suara langkah tepat di lantai atas. Matsubara segera pergi ke apartemen yang ada tepat di lantai atas. Pintunya nggak dikunci dan seluruh kamarnya digenangi oleh air. Gak lama, dia menemukan Ikuko yang tertidur sambil berdiri dan sosok bayangan perempuan yang ikut kelihatan. Setelah dilihat-lihat, apartemen ini dulunya ditinggali oleh Mitsuko dan ibunya. Esoknya, Kishida datang ke apartemen. Beberapa barang sudah dikemas karena Matsubara memutuskan untuk pindah. Kishida menyarankan untuk menunggu sampai kasusnya selesai biar urusannya nggak panjang. Untuk itu, Matsubara menceritakan semua yang dia alami selama tinggal di apartemen ini pada pengacaranya. Berkat bantuan Kishida, keluhan Matsubara langsung ditangani. Beliau juga memperingatkan untuk berhati-hati mengambil langkah agar proses hak asuhnya lancar.
Akhirnya Matsubara bisa tinggal nyaman dan beraktivitas seperti biasanya. Dan Ikuko bersedia untuk pergi ke sekolah lagi. Tapi kok tas merahnya muncul lagi di tasnya Ikuko. Matsubara langsung panik dan segera menelpon Kishida, tapi orangnya lagi sibuk. Dia melarang dan merebut tas merah yang dipegang sama Ikuko. Seketika membuatnya dapat penglihatan kalau tas itu mengambang dari genangan air. Satu-satunya air menggenang sebanyak itu di apartemen adalah di dalam tandon. Matsubara segera mengecek tandon dan melarang Ikuko keluar dari kamarnya. Singkat cerita, Matsubara sampai di tandon yang airnya udah kepenuhan. Saat dia menyentuh tandonnya, penglihatannya soal Mitsuko muncul. Di mana anak itu naik sendiri ke atas tandon. Matsubara berniat mengecek isi tandon dan dia menemukan catatan pembersihan tandon. Di situ tertulis kalau pembersihan isi tandon terakhir dilakukan pada tanggal 14 Juli 1999, tepat di waktu Mitsuko hilang. Rupanya Mitsuko memang tenggelam di dalam tandon saat mau ngambil tas merahnya yang jatuh. Ikuko mendapati keran air yang menyala sendiri. Dia hendak menutup keran yang airnya keruh dan meluber ke lantai. Tapi tiba-tiba ada sosok tangan yang muncul dari air dan nenggelamin Ikuko. Ibunya yang baru balik langsung kaget ngelihat air di kamar mandi jadi keruh dan anaknya yang pingsan di tempat. Sosok misterius itu hendak muncul membuat Matsubara membawa Ikuko ke lift. Tapi tetesan air keruh dari atap lift tiba-tiba muncul dan bersamaan dengan Ikuko yang baru keluar dari kamar. Lah rupanya anak yang tadi dibawa Matsubara adalah sosok Mitsuko. Dia langsung ditempelin sama sosok itu dan melarang Ikuko untuk mendekat. Awalnya Matsubara menolak mengaku sebagai ibunya Mitsuko. Tapi pada akhirnya dia menyerah dan mengorbankan diri untuk menyelamatkan Ikuko. Lift naik menuju lantai 7, diikuti Ikuko yang menyusul dengan naik tangga. Saat lift terbuka, Matsubara hilang entah kemana. Di akhir cerita, Ikuko sudah jadi mbak-mbak SMA cantik. Dia gak begitu ingat saat masih TK. Terlepas dari itu, Ikuko kembali ke apartemen masa kecilnya yang sudah terbengkalai. Saat berkeliling kamar, Ikuko bertemu dengan arwah ibunya. Dia ingin ibunya kembali bersama-sama lagi, tapi Matsubara menolak. Atau lebih tepatnya mereka gak bisa bersama-sama lagi karena ibunya telah wassalam dan hidup bersama dengan arwah Mitsuko. Tapi Ikuko percaya bahwa ibunya akan selalu ada untuk melindunginya. Jadi itulah film Dark Water. Gue sendiri gak nyangka sih bakal berakhir sesedih ini. Sabar ya Mbak Ikuko. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film dari kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan arus film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah, kasih sayang seorang ibu tak akan terbalaskan. Jadi sayangilah ibumu bagaimanapun kondisinya. Oke? Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.